Iya, jadi memang Mel-Mel ini kan dari kemarin memang cukup cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di apa black apa tadi itu Iya, judulnya backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara Mel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dirasakan, karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepolisian bahwa dia ada di saat itu dan dia mengetahui. Tapi tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk kalau memang saudara Mel alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya, ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa membuktikan. Gitu kan. Kemarin kan katanya sudah menghubungi tim kami. Ya. Nah, kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa membuktikan fakta-faktanya, ya kami menunggu. Kita lihat aja nanti gitu ya. Oke. Soal kemarin Linda juga kan sempat diperiksa juga di Polda Jabar gitu. Mungkin bagaimana itu kan dalam kasus tersebut? Sebenarnya sih pemeriksaan Linda sih normatif aja ya, perihal menanyakan hubungan, kedekatan, kenal dengan Vina sama Eki tidak, kenalnya bagaimana, gitu. Terus apa namanya mengetahui tidak perihal permasalahan antara Eki dengan geng motor dan lain sebagainya gitu. Ya itu aja, tidak ada pertanyaan lebih sih. Menurut saya nggak ada yang ibarat kata memojokkan atau apa nggak ada. Berarti memang kemarin pemeriksaannya itu hanya sebatas kesaksian dari Linda sendiri ya, kayak? Iya, kesaksian Linda sendiri perihal bagaimana kedekatan Linda dengan almarhum. Gitu. Kenalnya bagaimana, berapa kali ketemu begitu. Jadi hanya mencocokkan terlebih dahulu gitu. Berapa pertanyaan sih Kak yang kemarin diajukan kepada Linda? Kurang lebih sekitar 30 ya. 30 pertanyaan. Dan Linda di situ berarti kooperatif juga ya, kan? Sangat kooperatif. Gitu. Memang Linda mau keluar ketika memang dia diberikan panggilan secara resmi oleh Polda, dan memang Linda kan merupakan saksi dari keluarga Vina. Dan disitulah mungkin banyak orang-orang bertanya kenapa kok seolah-olah kami mendampingi tersangka. Ya. Linda belum menjadi tersangka. Justru Linda itu merupakan temannya Vina yang kerasukan. Jadi petunjuk dari kerasukan itulah yang bisa mengungkap fakta adanya terjadi pembunuhan. Ya. Gitu. Jadi saya berharap sekali, ayo kita dukung siapapun yang mampu memberikan keterangan untuk membuka tabir kematian almarhum Vina dan Eki, ayo kita dukung gitu, jangan kita pojokkan dulu. Ini masih ada prosesnya, biarkan kepolisian untuk mengungkap, mencari bukti-bukti, saksi dan keterangan dari semua pihak yang memang bisa membantu mengungkap siapa sih pelaku dan siapa sih dalang dari kematian mereka. Oke. Kak Izin, kemarin kan ada sempat rekonstruksi ya, rekonstruksi. Itu kamu melihatnya seperti apa dengan tim? Mungkin di sana mungkin persiapannya atau mungkin ada saksi juga yang dihadirkan dalam prarekonstruksi kemarin? Ya, jadi memang prarekonstruksi itu kami diberitahu itu hanya memberikan meninjau titik lokasi. Jadi belum ada rekonstruksi secara resmi, baru memastikan titik-titik lokasi di mana saja yang diduga tempat kejadian. Gitu. Jadi ya belum ada bisa kami beri tanggapan apapun ya, karena memang informasinya baru melihat lokasi aja gitu. Karena kan sudah 8 tahun nih, jangan sampai nanti lokasi yang ditentukan tidak sesuai dengan isi BAP. Kak, tapi langkah dari kepolisian menurut kakak sendiri sudah tepat belum sih, mengingat dalam setelah kasus ini booming gitu kan, terus sudah Peggy juga sudah ditetapkan tersangka, terus kemarin juga sudah dilakukan prarekonstruksi gitu. Mungkin dari kuasa hukum Vina sendiri bagaimana? Jadi sesuai statement Pak Hotman yang kemarin sudah disampaikan, ya tentunya kinerja Polri kan harus tetap diapresiasi. Ya. Namun kenapa dianggap kurang kuat dan kurang meyakinkan? Dikarenakan ada beberapa hal, yaitu dalam amar putusan juga tidak menyebutkan nama Peggy secara langsung. Maksudnya itu hanya beberapa terpidana yang menyebutkan perbuatannya Peggy. Begitu kan? Kemudian saksi yang menguatkan apakah Peggy itu pelaku atau bukan, itu kan hanya satu. Begitu. Sementara 5 orang ini
tidak menyatakan Peggy itu adalah pelaku. Nah, itu yang dimaksud Pak Otto. Apakah harus mempercayai keterangan, kenapa polisi percaya dengan keterangan yang BAP, tapi tidak percaya dengan yang keterangan 5 orang yang di luar BAP, gitu. Nah, ini yang menjadi keraguan. Oleh karenanya, bukan tidak mempercayai, namun tolong diteliti lagi siapa yang ditetapkan sebagai tersangka ini, agar di kemudian hari tidak ada kejadian-kejadian yang menjadi dugaan-dugaan itu nanti. Kalau kami terhadap putusan itu sudah meyakinkan, karena itu sudah menjadi produk hukum, karena ada 3 lembaga yang dilewati, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, tentunya itu kan ada tahapan pemeriksaan. Nah, sekarang ini kuncinya adalah apakah benar Peggy yang ditangkap saat ini sudah cukup bukti. Tentunya kan ini sangat cepat mengungkapnya, berarti kan masih ada tahapan-tahapan lanjutan seperti saksi, olah TKP, mungkin saksi ahli dan lain sebagainya yang menguatkan bahwa Peggy ini adalah pelakunya. Begitu kan, kita tunggu saja hasil dari Gelagat kelanjutan Peggy pemeriksaan berontak kepolisian. saat rilis kasus Vina Cirebon disorot Hotman. Pak Jokowi, darurat hukum. Pengacara kondang Hotman Paris ikut menyoroti gelagat Peggy Setiawan yang berontak saat Polda Jabar merilis update terbaru kasus Vina Cirebon. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan berontak saat Polda Jabar merilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Peggy membantah telah membunuh Vina. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menilai bahwa Indonesia darurat hukum. Ia pun meminta bantuan Presiden Joko Widodo, Jokowi untuk memberikan atensi terhadap kasus Vina. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help, darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi, tidak eksis. What? Kasihan lihat muka Peggy. Tulis Hotman di akun Instagramnya @hotmanparisofficial. Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Diketahui, Peggy Setiawan sempat mengurai gelagat aneh sepanjang konferensi pers di Polda Jabar. Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengar pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy Setiawan disinyalir berperan dalam penganiayaan terhadap Rizky alias Eki dan Vina hingga korban meregang nyawa. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan Vina dengan menggunakan sepeda motor Beat warna orange dan memukul korban Rizky dan Vina menggunakan balok kayu, kemudian membonceng korban Rizky dan Vina menuju TKP bersama dengan saksi, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Perong juga dituding memerkosa almarhumah Vina dan membunuhnya serta membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus tahun 2016. Memukul korban Rizky, menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu dan membawa Rizky dan Vina ke flyover. Pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Sebelum pengungkapan kasus tersebut, polisi telah memeriksa saksi yang mengaku melihat keberadaan Perong di TKP.